Ya, selanjutnya tentang jarak dan perpindahan. Nah, benda yang bergerak atau berpindah dapat menempuh jarak atau perpindahan tertentu. Nah, untuk membantu kalian memahami perbedaan antara jarak dan perpindahan, perhatikan contoh gambarnya nih. Nah, lihat ya, di sini ada titik awal dan titik akhir. Nah, yang disebut dengan jarak adalah panjang lintasan keseluruhan yang dilalui oleh benda yang bergerak. Nah, jadi nih misalnya ada benda bergerak ya, dari sini dari titik awal ini bergerak ya, terus bergerak sepanjang lintasan hingga berhenti di titik akhir. Nah, keseluruhan panjang lintasannya itu disebut sebagai jarak. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan antara titik awal dan titik akhir ya. Jadi yang dihitung hanya panjang lintasan antara titik awal dan titik akhir. Nah, atau contoh lainnya misalnya seperti ini. Nah, misalnya kamu nih ya dari Tangerang naik mobil ke Jakarta, kemudian ke Bekasi, dan berakhir di Bogor ya, sampai ke Bogor. Nah, yang dimaksud dengan jarak adalah panjang garis biru ini nih. Panjang lintasan mulai dari Tangerang ke Jakarta, ke Bekasi, sampai ke Bogor. Nah, itu panjang lintasannya berapa kilometer. Itu yang dimaksud dengan jarak. Sedangkan yang dimaksud dengan perpindahan itu yang dihitung hanyalah panjang lintasan dari Tangerang hingga ke Bogor. Tuh, tanpa memperdulikan kemana saja tuh tadi mobil kamu bergerak. Kan tadi ke Jakarta, ke Bekasi dulu ya, atau misalnya ke Cikampek baru ke Bogor. Nah, itu jarak. Tapi kalau perpindahan hanya dari Tangerang titik awalnya sampai menuju ke Bogor titik akhir gitu. Paham ya perbedaan jarak dan perpindahan? Oke, contoh soalnya seperti ini. Misalnya Anto berjalan menyusuri jalan setapak lurus sejauh 10 meter dari kedudukan awalnya. Nah, kemudian Anto berbalik arah dan berjalan sejauh 3 meter dari posisi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, kita lihat yang pertama, Anto berjalan ya di titik 0 meter ya, sebelum bergerak itu dia berada di titik 0 meter Anto. Kemudian berjalan menyusuri jalan sejauh 10 meter. Ya, 10 meter dan berbalik arah. Ya, setelah berjalan di 10 meter ini, Anto berbalik arah sejauh 3 meter. 1, 2, 3. Sampai ke 7 meter. Ya, sampai ke posisi 7 meter. Tuh. Yang ditanyakan, tentukan kedudukan awal Anto. Tentukan kedudukan Anto sekarang dan jarak juga perpindahan yang ditempuh Anto. Jawabannya ini. Nah, kedudukan awal berarti kan titik acuan ya, sama dengan titik acuan awal Anto gitu. Jadi titik acuan atau kedudukan awal Anto adalah di 0 meter ya. Kemudian kedudukan Anto sekarang berarti posisi akhir atau titik akhir ada di 7 meter. Nah, sedangkan jaraknya berapa? Nah, jaraknya dari 0 ke 10 meter. Kemudian ditambah 3 meter karena dia bergerak lagi sejauh 3 meter ya. Jadi jaraknya 13 meter. Keseluruhan panjang lintasan yang dilalui Anto yaitu 13 meter. Sedangkan perpindahannya, pertama dia berjalan 10 meter. Kemudian dia berbalik arah. Makanya ini nilainya minus. Berbalik arah sejauh 3 meter berarti minus 3 meter atau negatif 3 meter. 10 meter ditambah negatif 3 meter sama dengan 7 meter. Paham ya? Oke, kita lanjut ke video selanjutnya.